Ji Xingpeng lahir pada tanggal 7 Mei 1989 di Nanjing, Provinsi Jiangsu, Cina. Ia berasal dari keluarga kaya raya yang diketahui memiliki beberapa gedung dan rumah mewah di daratan Cina. Sebagai anak laki-laki dari keluarga kaya raya, tentu gaya hidup Ji Xingpeng terbilang sangat nyaman. Dalam keluarganya, Ji Xingpeng sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya karena ialah penerus bisnis keluarganya. Dalam hidupnya, Ji Xingpeng tak perlu merasakan kecemasan atau ketidakpercayaan diri dalam lingkungannya. Ia merupakan anak dari keluarga kaya raya, dan di samping itu ia juga memiliki kecerdasan yang tinggi, yang artinya tanpa bersusah payah belajar seperti teman-temannya yang lain, ia bisa mendapatkan nilai yang terbaik di kelasnya. Namun apa yang ia miliki rupanya membuatnya menjadi tinggi hati. Ia menjadi sosok yang kasar dan selalu menganggap rendah orang lain. Ia akan memulai perkelahian bila mana sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Bahkan hanya untuk sesuatu yang sepele atau tidak disengaja, ia akan memukuli orang-orang yang melakukan kesalahan terhadapnya dengan brutal. Ia bahkan pernah berurusan dengan pihak kepolisian ketika ia masih duduk di bangku SMP karena menghancurkan sebuah tempat pemandian umum. Kala itu ia bersekolah di sekolah bilingual atau internasional Nanjing di tahun 2002 dan masih duduk di kelas 1 SMP. Karena kekacauan yang ia buat di tempat pemandian itu, ayah Ji Xingpeng harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mengganti kerusakan di tempat pemandian itu. Dan karena itulah Ji Xingpeng diketahui tidak lagi bersekolah di sekolah tersebut. Salah seorang teman SMP Ji Xingpeng mengatakan bahwa Ji Xingpeng biasanya bersikap sangat baik, namun ia merupakan anak yang sangat mudah terpancing emosi. Seperti kebanyakan anak keluarga kaya raya, setelah beranjak dewasa Ji Xingpeng bergabung dengan klub mobil mewah. Ia diketahui memiliki Lamborghini LP570 yang tentu saja bukan satu-satunya mobil mewah miliknya. Karena uang dan gaya hidup yang ia jalani, Ji Xingpeng pun diketahui memiliki banyak kekasih. Namun hal tersebut terhenti sejenak ketika ia bertemu dengan Qi Kexin. Diketahui Ji Xingpeng dan Qi Kexin bertemu di sebuah klub malam. Qi Kexin lahir pada tahun 1991. Ia merupakan wanita yang berasal dari keluarga kaya raya, memiliki paras yang cantik dan sikap yang lembut. Tidak seperti wanita yang mudah ia dapatkan selama ini, Qi Kexin diketahui tidak terpana akan apa yang dimiliki oleh Ji Xingpeng. Dan Ji Xingpeng pun melihat Qi Kexin merupakan sosok yang berbeda dari wanita lainnya, karena ia tidak tertarik dengan apa yang ia miliki. Oleh karena itu, Ji Xingpeng pun merubah cara ia mendekati Qi Kexin. Ia mulai bersikap sopan, rendah hati, dan menghargai Qi Kexin sebagai wanita yang berharga baginya. Karena terus dirayu oleh orang yang memiliki pengalaman dengan banyak wanita, Qi Kexin pun mulai merobohkan benteng di hatinya. Qi Kexin dan Ji Xingpeng kini mulai menjalin hubungan yang serius, hingga tak lama Qi Kexin hamil. Karena kehamilannya itu, Qi Kexin dan Ji Xingpeng pun memutuskan untuk menikah. Pada tanggal 26 Juli 2012, Ji Xingpeng dan Qi Kexin akhirnya melangsungkan pernikahan mereka. Menurut teman dekat Qi Kexin dan Ji Xingpeng, mereka menikah di saat kandungan Qi Kexin telah memasuki usia 3 bulan. Tidak pernah mengenal arti berbagi dan bertanggung jawab, membuat Ji Xingpeng kaget dengan kehidupan berumah tangga. Tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelum menikah, kini perasaannya terhadap Qi Kexin pun telah berubah. Sementara itu, Qi Kexin menjalani perannya dengan sempurna sebagai ibu rumah tangga. Ia sangat menjaga apa yang ia lakukan dan apa yang ia konsumsi agar tidak mempengaruhi bayi yang ada dalam kandungannya. Sangat berbeda dengan Ji Xingpeng. Ia melihat Qi Kexin kini tak lagi bisa menemaninya untuk terus mengunjungi dunia malam. Ia kerap meninggalkan istrinya hanya untuk berpesta di klub malam hampir setiap malam. Karena merasa Qi Kexin tak lagi selaras dengannya, Ji Xingpeng pun ingin menceraikan istrinya. Namun hal itu ia urungkan karena ia tidak mau nama baiknya akan tercoreng karena perceraiannya. Mengingat ia masih baru beberapa bulan menikah, apalagi istrinya sedang hamil. Namun ada hal lain yang juga diragukan tentang Qi Kexin, yakni perihal bayi yang ada di dalam perutnya. Ji Xingpeng mendengar rumor bahwa Qi Kexin tidak hanya berhubungan dengan dirinya, ia juga memiliki laki-laki lain. Oleh karena itu, kemungkinan besar bayi dalam kandungan Qi Kexin bukanlah miliknya. Setelah mendengar rumor tersebut, Ji Xingpeng langsung mendatangi rumah keluarga Qi Kexin dan mengutarakan keraguannya itu. Ia pun juga menuntut untuk melakukan tes DNA kepada bayi yang masih dalam kandungan istrinya. Tak sampai di situ, Ji Xingpeng pun juga mengutarakan keraguan yang sama kepada keluarganya. Ia mengutarakan kepada ayahnya bila mana ia akan segera melakukan tes DNA terhadap bayi yang masih di dalam kandungan istrinya itu. Namun ayah Ji Xingpeng menolak keras hal tersebut
karena ia takut hal itu akan melukai cucunya yang bahkan belum terlahir ke dunia. Ayah Ji Xingpeng memintanya untuk melakukan tes DNA setelah bayi tersebut lahir. Pada tanggal 4 Januari 2013, Qi Kexin akhirnya melahirkan seorang putri. Ji Xingpeng meminta rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Namun ketika tes DNA itu hendak dilakukan, Ji Xingpeng tidak menghadirinya, dan akhirnya keraguan mengenai DNA pun menghilang begitu saja. Setelah melahirkan, Qi Kexin kini menjalankan perannya sebagai ibu baru. Ia pun fokus mengurus putrinya, dan hal ini membuat Ji Xingpeng pun meradang. Ia bahkan tidak pernah bergantian untuk menggendong putrinya yang tiap malam menangis, karena ia sibuk dengan kehidupan malamnya. Ia juga sering mengumpat pada bayinya sendiri jika bayinya itu tiba-tiba menangis. Tanpa support dari suami, Qi Kexin pun kini sadar bahwa hubungannya tidak bisa dipertahankan. Dan akhirnya ia dan Ji Xingpeng pun memutuskan untuk bercerai. Namun ketika masih dalam proses cerai, keduanya pun tiba-tiba sepakat ingin kembali bersama dan membatalkan perceraian mereka demi putri mereka. Qi Kexin dan Ji Xingpeng sepakat untuk mengumumkan rujuknya mereka di acara perayaan 100 hari usia putri mereka. Sayangnya masa kedamaian yang dirasakan Qi Kexin tidak berlangsung lama. Pada tanggal 7 April 2013, ibu Qi Kexin mengunjungi rumah putrinya. Namun ia mendapati putrinya tersebut terlihat berantakan dan tiba-tiba menangis sejadi-jadinya ketika melihat sang ibu. Qi Kexin menceritakan kepada ibunya bahwa ia ingin bercerai dengan Ji Xingpeng, karena ia kembali memukulinya. Karena perdebatan sepele, Ji Xingpeng menarik rambutnya sambil menyeretnya. Ia juga menginjak tangannya hingga mengalami luka memar. Mendengar cerita putrinya tersebut, ibu Qi Kexin langsung membawa putrinya untuk kembali ke rumah keluarga mereka. Ia pun mendukung keinginan Qi Kexin untuk bercerai. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, Qi Kexin pun masih dalam fase menimbang-nimbang perihal perceraiannya dan tak berani melakukan gugatan kembali. Apalagi semakin dekatnya acara perayaan 100 hari putrinya dilaksanakan. Karena pada saat pertengkarannya terjadi, undangan kepada para tamu telah dikirimkan. Karena tidak ingin mempermalukan para orang tua kedua belah pihak, maka Qi Kexin berusaha bersabar dan memberi Ji Xingpeng kesempatan untuk berubah. Dalam acara perayaan tersebut, Ji Xingpeng dan Qi Kexin terlihat bahagia dan bersikap seolah-olah tidak terjadi permasalahan apapun di antara keduanya. Hingga acara selesai, Qi Kexin pun memberitahukan kepada ibunya bahwa ia akan kembali ke rumah Ji Xingpeng. Sang ibu pun berusaha menghargai keputusan putrinya tersebut. Namun hal buruk pun terjadi. Selang 1 hari berada di rumah Ji Xingpeng, Qi Kexin harus kehilangan nyawanya. Dari laporan pihak kepolisian menemukan bahwa Ji Xingpeng menikam Qi Kexin hingga ia meninggal dunia. Beberapa kanal berita memiliki 2 laporan perihal pembunuhan Qi Kexin. Laporan pertama adalah kala itu Ji Xingpeng pulang larut malam, setelah ia pergi bersama teman-temannya untuk berkaraoke di KTV. Melihat Ji Xingpeng pulang malam dalam keadaan mabuk, Qi Kexin pun tersulut emosi dan akibatnya mereka pun bertengkar hebat. Ji Xingpeng tidak ingin kedua orang tuanya terbangun. Oleh karena itu ia bergegas ke dapur mengambil pisau dan menikam Qi Kexin dengan brutal. Ibu Ji Xingpeng sempat mengintervensi pertengkaran anaknya dan menantunya itu sebelum Ji Xingpeng menikam Qi Kexin. Sedangkan berita yang kedua, penyebab Ji Xingpeng menikam Qi Kexin adalah pada saat kejadian Ji Xingpeng pulang larut malam bersama teman wanitanya. Ketika tiba-tiba bayi mereka menangis, Ji Xingpeng pun marah dan mengumpat kepada sang bayi. Hal itu membuat Qi Kexin pun tersulut emosi dan menamparnya. Merasa harga dirinya terinjak ditampar di depan teman wanitanya, Ji Xingpeng langsung pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan menikam istrinya. Wanita lain yang dibawa oleh Ji Xingpeng langsung kabur ketakutan melihat perbuatan Ji Xingpeng. Dalam persidangan menurut bukti yang diberikan jaksa penuntut umum, Qi Kexin telah ditikam sebanyak 60 kali oleh Ji Xingpeng dengan menggunakan 4 macam pisau yang berbeda. Akibat luka tikaman tersebut, Qi Kexin meninggal karena pendarahan hebat. Ji Xingpeng di pengadilan mengatakan bahwa ia sedang mabuk dan tidak mengingat kejadiannya dengan jelas. Namun terdakwa Ji Xingpeng menekankan bahwa setelah ibu terdakwa Ji Xingpeng menghentikannya, ia mengetahui bahwa ayahnya telah menelpon polisi dan di saat itulah ia mulai tersadar dari mabuknya. Pada tanggal 4 November 2013, di pengadilan orang tua Qi Kexin tidak hanya mendesak agar hukuman mati Ji Xingpeng segera dilakukan, tetapi juga menuntut kompensasi sebesar 570.000 yuan. Mengenai kompensasi ini,
Ji Xingpeng mengatakan bahwa ia bersedia melakukan yang terbaik untuk memberikan kompensasi. Pada saat yang sama, ia juga mengatakan bahwa jika memungkinkan, ia akan melakukan yang terbaik untuk menghidupi putrinya yang masih kecil dan orang tua istrinya serta orang tuanya sendiri. Selain itu, keluarga Ji Xingpeng dan keluarga Qi Kexin sama-sama ingin membesarkan cucu mereka. Khawatir hak asuh anak jatuh kepada orang tua Ji Xingpeng, orang tua Qi Kexin kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperjuangkan hak asuh cucunya. Pada tanggal 18 April 2014, Pengadilan Menengah Rakyat Nanjing Provinsi Jiangsu secara terbuka mengumumkan putusan di pengadilan kedua atas kasus ini. Terdakwa Ji Xingpeng bersalah atas pembunuhan yang disengaja dan dijatuhi hukuman mati, ditangguhkan selama 2 tahun, dicabut hak politik seumur hidup, dan pengurangan hukuman Ji Xingpeng secara terbatas. Ji Xingpeng memberi kompensasi kepada penggugat dalam gugatan perdata yang menyertainya untuk biaya transportasi sebesar 2.000 yuan. Dalam putusan hakim bahwa Ji Xingpeng dihukum mati, namun diberi waktu 2 tahun untuk menunjukkan kepada pengadilan bila mana ia memiliki sikap yang baik di penjara, hal itu bisa membantunya untuk tidak dihukum mati. Namun selama di penjara, Ji Xingpeng selalu terlibat perkelahian dengan narapidana lain hingga membuat beberapa orang luka-luka. Oleh karena itu, setelah 3 tahun masa penjara, Ji Xingpeng akan segera dieksekusi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.